Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen dari teman kita. Oke. So di sini buat kalian semua, misalkan mau bertanya, pertanyaannya di mana sih Mbak? Tinggalkan komen kalian di bawah saja, oke? So di sini Mbaknya bertanya seperti ini, Mbak Asih, kalau nanti job yang turun tapi kita nggak sanggup karena mungkin terlalu berat, misalkan keluarganya terlalu banyak dan rumahnya terlalu besar, apa kita bisa menolaknya? Nah di sini ya, buat kalian semua yang saat ini sedang proses bekerja ke Singapura ya, misalkan nantinya jobnya turun dan mungkin ya Mbak ya, sesuai dengan yang Mbak bilang ini, keluarganya besar, rumahnya besar, jobnya itu banyak, apakah bisa menolaknya? Bisa Mbak ya, itu yang terjadi pada saya waktu saya pertama kali datang ke Jakarta. Ya, saya di situ memang interview dengan sang majikan teman-teman. Ya itu tadi, karena saya merasa nggak cocok. Karena apa? Ya itu tadi, keluarganya banyak, pekerjaannya itu banyak. Kan di situ sudah pasti waktu jobnya turun kita kan dijelaskan sama pihak PT tuh Mbak ya. Oke, di sini misalkan namanya Mbak Dian. Oke, so dijelaskan sama pihak PT ya, sama memnya yang ada di PT situ. Dian, kamu hari ini ke kantor ya, job kamu turun, terus akan dijelaskan sama memnya ini, ngomong nanti job kamu begini, misalkan ya Mbak ya, saya kasih contoh, rumahnya ukurannya besar nih Dian, ya nanti kamu harus cuci mobil, terus kamu menjaga anak antar jemput sekolah, terus nanti kamu di rumah ini ada, misalkan ada 3 lantai, terus ada mobilnya 2, kamu harus cuci mobil. Sebelum majikan telepon ataupun video call ataupun interview dengan Mbak Dian, otomatis sang pihak yang ada di PT itu, misalkan petugas yang ada di kantor itu, memnya sudah pasti akan menjelaskan dulu sama kita. Benar apa enggak teman-teman? Ya dari situ kalian harus mikir Mbak, apakah kalian itu sanggup atau tidak. Kalau Mbaknya nggak sanggup, ya nggak usah ditandatangani, nggak usah memaksakan diri Mbak ya. Karena di sini kita itu manusia, kita bukan robot. Sesuaikan aja dengan kemampuan tenaga kita. Oke, di sini ya Mbak ya, saya kasih bocoran. Selama saya berada di Singapura belasan tahun ya, saya di sini itu alhamdulillah. Yang pertama, saya tinggalnya di rumah flat ataupun apartemen. Oke, itu saya berada di lantai 12. Oke, yang kedua, saya tinggalnya di rumah landed. Ya rumahnya itu 2 tingkat, tapi saya ada di lantai 2. Memang rumahnya itu 2 lantai, yang atas dan yang bawah. Oke, di situ saya bertahan 2 tahun di rumah landed. Itu pun saya cuci mobil. Oke, so yang ketiga saya berada di rumah flat lagi, rumah apartemen teman-teman, kecil. Oke, di situ rumahnya berapa kamar ya? Kamarnya mem, kamarnya sir, kamar saya. Jadi ada 3 kamar. Terus ada lagi yang untuk nonton TV ataupun hall kayak gitu ya, ruang tamunya itu luas banget. Tapi alhamdulillah ya, di situ soal pekerjaan itu nggak harus bersih, itu nggak ya. Yang penting fokus jaga anak. Kalau soal bersih-bersih itu hari Sabtu ya teman-teman. Karena saya di situ benar-benar ditinggalin anak dari sang majikan, dan majikan dua-duanya itu selalu pergi ke kantor. Kalau pagi-pagi pergi kantor, pulangnya sore. Jadi di situ saya hanya berdua sama anaknya. Jadi saya harus bangun pagi-pagi untuk masak, untuk menu pagi hari dan siang hari, kayak gitu teman-teman. Karena kalau waktunya si mem dan si sir pergi ke kantor, saya harus fokus jagain anak. Saya nggak boleh pegang pekerjaan lain, kecuali di saat anaknya sekolah, saya barulah megang pekerjaan kayak gitu. Oke, so setelah itu yang saat ini saya tinggal di rumah kondo teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya selama ini saya benar-benar bersyukur. Saya itu selalu tinggalnya di rumah yang ukuran
ya kecil-kecil lah, nggak bisa dibilang besar. Kalau besar tuh ukuran rumahnya itu bisa dibilang banglo, itu rumahnya besar teman-teman. Ada tamannya besar banget, ada mobil, terus rumahnya gede ukurannya. Ya, ada juga tuh rumah yang tingkatnya sampai 4. Itu ada rumah landed yang ada di daerah mana ya? Sekitar daerah Potong Pasir sana. Ada banyak kok teman-teman, pokoknya di Singapura ini banyak sekali rumah-rumah yang landed, rumah bungalow, terus rumah flat, ataupun bisa dibilang rumah teres ya, tergantung dari majikan kalian. Oke, jadi di sini saat kalian interview memang harus tanya teman-teman, Mem, rumahnya apa? Tapi tanyanya yang sopan ya teman-teman. Saat interview kalian harus tanyanya, maaf Mem, rumahnya apa ya, kayak gitu. Rumahnya misalkan, oh ya kami tinggal di flat, atau mungkin kami tinggal di kondo, atau mungkin nanti majikan kalian akan menjawab kami tinggalnya di rumah bungalow. Wah, kalau rumah bungalow mah jangan diambil teman-teman, kalian bakalan capek nanti. Rumah bungalow itu di mana-mana itu pasti ada CCTV-nya penuh. Dari depan pagar aja sudah dipasang CCTV, nanti depan pintu CCTV, dalam rumah penuh dengan CCTV, pokoknya penuh, kalian nanti bakalan disyuting. Enggak ya, bercanda. Oke. So di sini kalian harus tanya yang namanya rumah majikan apa, terus tentang pekerjaannya, tentang jumlah keluarganya, karena kemarin ada yang komen, Mbak, saya itu waktu interview katanya cuman 5 orang, tapi setelah datang di rumah majikan ternyata lebih dari 5 orang Mbak. Terus saya harus ngadu ke siapa, saya harus bagaimana ini Mbak, karena nggak sesuai dengan saat interview. Ya kalau masalah ini terjadi pada kalian, gampang, kalian telepon dulu ke agent. Misalkan agent ini nggak ada komen ya, misalkan agent kalian ini no comment, oke, so kalian langsunglah telepon ke MON, ngadu sama MON ya, bahwasanya kenapa saat interview nggak sesuai dengan saat langsung terjun di rumah majikan. Kalian bisa komplain teman-teman, nanti ya siapa tahu dinaikkan gajinya, kan lumayan ya. Ini kan bukan kesalahan kita, tapi kesalahan dari sang majikan yang benar-benar nggak jujur kayak gitu ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya ya, misalkan kalian nanti saat interview itu penting banget, harus tanya semuanya, dan kalian harus tanya tentang HP, itu yang paling utama. Di sini banyak sekali yang mengeluh HP-nya pada disita Mbak ya, karena masih pemula. Memang kalau pemula tuh kebanyakan HP pada disita. Karena apa? Yaitu tadi sang majikan tuh benar-benar menginginkan kalian tuh fokus dalam bekerja Mbak ya, harus semuanya harus bisa menghandle. Karena nggak selamanya majikan itu akan ngawasin kalian 24 jam teman-teman. Majikan bakalan sibuk, bakalan pergi ke kantor lah, bakalan kemana lah, kayak gitu. Jadi misalkan kalian di sini sudah bisa menghandle pekerjaan itu, majikan bakalan lepas. Tapi di sini bukan berarti lepas terus percaya, bukan. Jarang banget majikan yang percaya sama kita ya. Ada tuh yang sudah 6 tahun, yang sudah 10 tahun, majikan belum percaya tuh sama kita banyak. Tapi nggak apa-apa, yang penting satu teman-teman, jujur. Oke, terus saatnya bekerja ya bekerja, pokoknya kita harus punya yang namanya rasa tanggung jawab, kayak gitu ya. Insya Allah kalau kita amanah ya, kita ibaratnya ya saatnya kerja ya kerja, saatnya istirahat istirahat. Misalkan kita itu benar-benar ditinggalkan majikan ke luar negeri, kita ya harus bersih-bersih rumah, jangan dibikin molor-molor atau dibikin males-males kayak gitu. Misalkan ya saya sendiri di sini teman-teman, misalkan majikan saya pergi ke luar negeri kan, saya di sini bukan berarti terus saya molor-molor kerjanya, enggak. Saya tuh suka banget yang namanya bersih-bersih. Karena apa? Saya itu kalau tidur-tiduran terus teman-teman capek, malah justru capek, badan tuh rasanya pegel semua. Kalau kita tuh kerja, insya Allah badan kita menjadi sehat. Karena apa? Sudah terbiasa. Kalau seperti saya ini sudah terbiasa semuanya, setiap hari itu kerja kayak gitu. Yaitu tambah sehat teman-teman, daripada kita itu tiduran terus ngelimpruk, nggak mergawe ya, ngelimpruk tanpa buat kerja apapun, kayak gitu bakalan capek semua ya. Jadi kita bersyukur yang saat ini sudah dapat pekerjaan, setiap hari bekerja, pokoknya tetap semangat, rajin ya. Bahwasanya kita ini di sini harus sadar diri teman-teman, kita di sini itu digaji, kita di sini itu dibayar, ya kita harus punya
harus pegang rasa tanggung jawab kita kayak gitu, jangan males-malesan. Pokoknya tetap ingat dengan pesan saya teman-teman ya, harus sabar, harus ikhlas menjalani semuanya pekerjaan yang ada di rumah majikan ya. Insya Allah kalau kita ikhlas semuanya itu akan berbuah manis. Oke. Dan yang paling utama ya buat teman-teman semuanya, misalkan kalian nanti di rumah majikan mengalami, ibaratnya kalian mendapatkan kesusahan, kesulitan ya entah itu apapun lah, kalian harus ngomong sama majikan, jangan dipendam, kalian jangan tahan-tahan semua masalah itu, nanti yang ada akan menjadi sebuah beban. Oke, saya nggak mau semua di sini teman-teman saya yang awal mulanya dari Indonesia gemuk-gemuk sampai di Singapura menjadi kurus kering karena beban pikiran, karena tertekan dengan mungkin pekerjaan, tertekan dengan mungkin sang majikannya, ya jangan sampai lah ya. Oke teman-teman, pokoknya kalian harus berani yang namanya speak up, harus berani ngomong sama majikan, harus kalian harus berani. Kalau kalian diam itu nggak akan menyelesaikan masalah ya. Saya yakin setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Oke teman-teman, dan nggak lupa juga saya di sini selalu memberikan support, memberikan dukungan, memberikan doa yang terbaik buat kalian semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga bisa cepat terbang ke Singapura, semoga cepat bekerja ya, semoga cepat bisa kirim uang ke Indonesia. Pasti keluarga kalian itu bakalan mengharapkan yang namanya kiriman, sudah pasti. Oke, apalagi yang punya anak sekolah, punya ibu kepengen yang namanya balas budi, pengen yang namanya bikin rumah, insya Allah semuanya akan tercapai asal kalian mau bersabar, asal kalian mau ikhlas dalam menjalani semuanya nanti. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat kalian semuanya. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.